Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah, pada pagi ini kita lanjutkan iktikaf kita pada menjelang syuruk. Mudah-mudahan sebagai amal soleh bagi kita, dan sambil membaca kitab Kifayatul Awam, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yaitu di halaman 23 yang pinggir sebelah kiri, yaitu baris ketiga. Fahazil aqsamus salasah. Halaman 23 baris ketiga. Kita sudah membaca sebelumnya kategori akal kita, yaitu 3, yaitu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Yang wajib, yang mesti tidak diterima akal kalau dia tidak ada, yang mesti wujud, yang mesti real. Sedangkan yang mustahil, yang tidak diterima oleh akal kita kalau dia ada, ya, mustahil itu kalian. Kemudian yang jaiz disebut juga mungkin, yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Dari hukum akal yang 3, kalau yang 3 itu tidak ada, berarti orang itu tidak berakal. Ya. Maka fahazihil aqsamus salasah yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Maka pembahagian yang 3 itu, pembahagian yang 3 ini, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz, yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi, tergantung padanya pemahaman akidah, yaitu akidah yang 50 tadi. Kalau tidak paham yang 3 tadi, yang wajib, mustahil, dan jaiz itu, maka kita juga tidak paham akidah. Fatakunu hadhihi salasatu wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Maka adalah yang 3 ini, yang 3 itu tadi, wajibatan, wajib atas setiap mukallaf, min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan,
li'anna ma yatawaqqafu alaihi al-wajib yakunu wajiban. Karena setiap sesuatu yang tergantung padanya yang wajib, maka dia pun menjadi wajib. Bal qala Imamul Haramain, bahkan Imam Al-Haramain berkata, anna fahma hadhihi salasah hiya nafsul aqli, bahwa sesungguhnya, kata Imam Al-Haramain, memahami ketiga ini, hiya nafsul aqli, adalah akal itu sendiri. Ya, tidak terbayangkan bagi kita orang yang tidak tahu mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang mungkin. Ya, kalau itu tidak ada pada akalnya, berarti dia tidak berakal. Maka oleh sebab itu Imam Haramain ini mengatakan memahami ketiga itu adalah menjadi akal itu sendiri. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajib wa ma'nal mustahil wa ma'nal jaiz falaysa bi'aqilin. Maka siapa yang tidak mengenalnya, artinya ay tidak mengetahui makna yang wajib, makna mustahil dan makna al-jaiz, falaysa bi'aqilin, maka dia disebut orang yang tidak berakal. Fa iza qila huna al-qudratu wajibatun lillah, ini contohnya. Apabila dikatakan di sini al-qudrah, kuasa, kekuasaan, wajibatun lillah, wajib bagi Allah, itu wajib pada akal. Yusaddiqul aqlu bi'adami la yusaddiqul aqlu bi'adamiha, akal tidak akan membenarkan kalau dia tidak ada. Kalau tidak ada kekuasaan bagi Allah, akal tidak menerimanya. Bagaimana jadi Allah tak punya kekuasaan? Kanal makna qudratullahi, kanal makna qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi'adamiha. Maknanya adalah bahwa kekuasaan Allah itu tidak diterima akal kalau tidak ada. Ya, kalau tidak ada. Kalau Allah enggak kuasa, misalnya lemah, dia akal enggak terima. Masa Allah lemah gitu? Mustahil gitu. Li'annal wajiba huwa allazi yusaddiqul aqlu bi'adami. Li'annal wajiba huwa allazi yusaddiqul, ini mana ini? Fa iza qila huna al-qudrah wajibatun lillahi, kanal makna, maknanya adalah kekuasaan Allah itu, kudrat Allah itu tidak diterima oleh akal dengan ketiadaannya. Karena yang wajib itu ialah yang diterima, yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Ya. Li'annal wajib huwallazi la yusaddiqul aqlu bi'adami. Sesungguhnya yang wajib itu tidak diterima akal, tidak dibenarkan oleh akal kalau dia tidak ada. Jadi kudrat itu mesti ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Mustahil. Mustahil, Allah itu tidak punya kuasa. Kama taqaddama. Nah, itu sampai di situ ya. Itu dengan contohnya. Jadi kita dengan mengetahui hukum yang tiga itu, wajib, mustahil dan jaiz, itu kita tahu, mengenal dengan pasti sifat-sifat Allah SWT.
Bagi orang kalau tidak tahu yang itu, maka kita tidak tahu batas-batas keimanan kita. Mana yang harus diimani, mana yang tidak boleh diimani. Jadi saya kira itu jelas. Sekali lagi, musannif yaitu Muhammad Al-Fudali rahimahullah mengatakan bahwa pembahagian yang tiga ini, yaitu wajib, mustahil dan jaiz, itu wajib bagi setiap mukallaf, baik laki-laki dan perempuan, untuk mengetahuinya. Ya. Karena dia adalah dasar yang dimana dia tergantung mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat akidah kita itu. Jadi akidah kita itu tidak sah kalau tidak tahu batas-batasnya. Ya. Yang menjelaskan batas-batas mana yang akan kita percaya dan yang tidak boleh kita percaya adalah hukum yang tiga ini, yaitu wajib, mustahil dan jaiz. Wa ammal wajibu bi ma'na ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sebelah, bahwa maknan akhar laisa muradan fi ilmi tauhid. Ya. Adapun yang wajib dengan pengertian diberi pahala atas memperbuatnya dan diberi siksa atau iqab dengan meninggalkannya, maka itu adalah makna yang lain dari wajib, bukanlah yang dimaksud pada ilmu tauhid. Nah, itu yang dijelaskan supaya tidak keliru. Ya, wajib itu adalah wajib dari hukum akal adalah yang mesti dia ada, tidak diterima oleh akal, tidak dibenarkan oleh akal kalau dia tidak ada. Nah, itu seperti contoh tadi, Allah bersifat kudrat, maka mesti dia menurut akal kita Allah itu kudrat. Mustahil dia Allah Ta'ala itu lemah, tidak punya kuasa. Maka itu wajib dalam ilmu tauhid, dalam pengertian ilmu tauhid. Nah, kalau dalam ilmu fikih, wajib ini yang dikatakan yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu yang diberi pahala memperbuatnya dan diberi dosa atau iqab kalau meninggalkannya. Itu wajib dalam ilmu fikih. Nah, itu supaya dibedakan. Fala yashtabihu alaikal amru. Maka tidaklah akan keliru atau tidak akan rancu atas engkau hal itu. Nah. Jadi di sini ada dua wajib. Pertama wajib mustahil dan jaiz, yaitu hukum akalnya. Yang kedua wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya, karena dia menjadi dasar untuk mengetahui akidah kita. Ya, wajib yang pertama itu pembagian akal yang tiga. Sedangkan wajib yang ketiga hukumnya, bahwa kita harus atau mesti atau wajib berpahala kita kalau kita mengetahui, dan berdosa kita kalau tidak mengetahui. Ya, itu wajib menurut syar'i atau fikih. Naam. Ya, lau qila yajibu alal mukallaf itu, ala itu. Jadi ada salah yajibu alal mukallafi i'tiqadu qudratillahi ta'ala. Kana al-ma'na yusabu ala zalika wa yu'aqabu ala tarki zalika. Ya.
Kalau dikatakan wajib atas si mukallaf mempercayai atau mengiktikadkan kudrah kekuasaan Allah Ta'ala, maka maknanya kanal maknanya diberi pahala atas demikian dan diberi dosa atau iqab atas meninggalkannya. Jadi kita wajib mempercayai, mengiktikadkan bahwa kudrat Allah SWT itu maknanya kalau sudah kita lakukan, sudah kita tanam iman kita, akidah kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka kita mendapat pahala atas itu. Tetapi kalau kita tinggalkan itu, Allah itu tidak kuasa, Allah itu lemah saja, maka itu berdosa bagi kita kalau kita percaya akan hal itu. Itulah maknanya perbedaan wajib, dua yang wajib ini. Fafarqu baina an yuqala i'tiqad kadza wajibun wa baina an yuqal ilmu masalan wajib li'annahu idza qila al-ilmu wajib lillahi ta'ala kana al-ma'na anna ilma Allah ta'ala la yusaddiqu al-aqla bi'adamih. Ya, itu masih penjelasan perbedaan antara contoh-contoh yang wajib menurut akal dan wajib menurut fikih. Nah, saya kira dilanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau dikatakan bahwa ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala, berarti itu wajib akal. Bahwa mustahil Allah Ta'ala itu bodoh, atau Allah itu wajib bersifat ilmu, ya, berilmu. Ya, maka itu wajib, artinya Allah tidak artinya akal kita tidak menerima kalau Allah itu tidak berilmu. Ya. Nah, itu wajib dalam ilmu tauhid. Tapi kalau dikatakan bahwa kita wajib mempercayai bahwa Allah itu bersifat ilmu, alim, maka itu wajib dalam masalah fikih. Artinya kita berpahala kalau kita i'tiqadkan bahwa Allah itu berilmu, maka kita dapat pahala. Tetapi kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu tidak berilmu, maka kita mendapat dosa atas kepercayaannya itu. Yusabu ini i'taqada dzalik. Artinya diberi pahala kalau mempercayai demikian itu, dan diberi dosa wa yu'aqabu in lam ya'taqib, dan diberi dosa kalau dia tidak mempercayainya, mempercayai Allah itu ilmu. Fahrus alal farq bainahuma, maka bersemangatlah atau camkanlah perbedaan antara kedua itu, ya, antara kedua wajib tersebut. Summa qal wala takun min man qallada. Ya, sampai di situ kita baca tentang hukum mengetahui yang hukum akal yang tiga itu, yaitu wajib bagi setiap mukallaf, baik laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui hukum akal yang tiga, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Karena disitulah tergantung penjelasan sif akidah kita itu. Ya, disitulah jelas mana yang akan kita percaya dan yang tidak kita percaya. Oleh sebab itu setiap yang tergantung pada yang wajib, maka dia juga menjadi wajib.
Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang akan kita diskusikan.